ketika saudara menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang mau mengajarimu, maka Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pemikiranmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Tuhan berkata, aku akan meluruskan jalanmu. Aku yang akan mengarahkan jalanmu sehingga ini bukan menuju maut, ini menuju pada kehidupan. Ini bukan menuju pada sesuatu yang menghancurkan, tapi ini akan menuju pada suatu kebahagiaan yang bergelombang seperti laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Pada damai sejahtera, pada pemberkatan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu. Amin. Sadari terlebih dahulu. Kebenaran firman itu, saudara, hanya akan bisa saudara terima ketika firman Tuhan mengatakan seperti ini. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu kan memerdekakanmu. Saudara hanya akan bisa menerima firman seperti bilur-bilur Tuhan itu menyembuhkan, misalnya ya. Atau aku datang untuk memberkatimu dalam segala kelimpahan. Atau ketika firman Tuhan berkata, carilah lebih dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Saudara boleh dengar ini, tahu ayatnya. Tapi kalau saudara tidak percaya, tidak ngefek tuh. Lanjutkan dengan Yesaya 48 ayat 17-19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Boleh katakan amin? Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Boleh katakan amin yang lebih mantap? Amin. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Poin pertama yang saya bagikan pada saudara, sadar dulu saudara. Soalnya kalau saudara tidak sadar ya responnya beda, hasilnya beda. Kalau kita nyadar, ngerti ya saudara, bukan cuma sekedar tahu, tapi saudara benar-benar paham, saudara pasti beda. Contohnya gini, saudara tidak mau melanggar lampu merah lalu lintas misalnya, karena saudara tahu bahwa itu berbahaya bagi keselamatanmu, atau karena saudara takut ada Pak Polisi di ujung sana. Kalau pengertiannya saudara hanya sekedar ada Pak Polisi di ujung sana, kita tidak mau kena tilang, saudara cuma sekedar tahu kalau tidak boleh melanggar lalu lintas. Tapi kalau saudara sadar sesadar-sadarnya, sungguh-sungguh sadar bahwa kalau aku nyerobot, aku paksa, aku gitu ya saudara, pasti bisa kecelakaan. Persentasinya untuk kecelakaan itu lebih besar daripada aku berhenti. Itu sadar. Sadarilah Tuhanmu itu adalah Tuhan yang mau menuntun. Yesaya berkata bahwa aku ini mau ngajar, aku ini mau menuntun. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang sukar ketika dia mau menuntun dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Dia mau menuntunmu ketemu dengan orang-orang yang tepat. Dia mau mengajarimu kata-kata apa yang harus diucapkan. Dia mau menuntunmu dalam pelayananmu. Dia mau menuntunmu, amin. Dia mau menuntunmu dalam hubunganmu sebagai keluarga. Engkau sebagai suami harus bertindak seperti apa. Engkau sebagai istri harus bersikap seperti apa. Anak-anak, orang tua. Tuhan berkata, aku mau menuntunmu, aku mau mengajarimu, memberikan petunjuk. Kenapa saudara? Karena Salomo, dia mengajari kita dengan sangat baik. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Siapa yang tahu ujungnya maut? Saya dan saudara kan terbatas. Kita cuma selihat, ya seperti Lot. Kita hanya mampu melayangkan pandangannya kita. Kita hanya mampu melihat sebatas mata manusia kita. Kita tidak tahu apakah di ujung sana istriku akan jadi tiang garam. Lot tidak tahu. Anak-anakku akan memiliki pemikiran seperti itu. Aku akan hidup seumur hidupku, aku menderita tertekan batin. Lot tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jangan mau biasa-biasa. Jangan datang ke tempat ini hanya sekedar saudara ngabsen sama Tuhan. Tuhan punya more, lebih daripada sekedar minta saudara absen gitu ya saudara. Dia punya banyak hal yang ingin dia berikan kepada saudara. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa ketika saudara datang ke tempat ini dan saudara punya sikap hati, yang penting kan sudah ibadah. Tapi kalau saudara haus dan lapar akan Tuhan, saudara mau melihat di bulan ini, bahkan saya berdoa sebelum Desember ini berakhir, saudara akan mengalami mujizat. Yang kok bisa ya? Amin, itu mujizat saya. Saya mau saudara, setiap saudara di tempat ini, saudara juga mengalami mujizat. Kok
Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin yang paling mantap. Boleh tukar sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan akan mengerjakannya dalam hidupmu. Amin.